Baik, selamat sore para siswa sekalian. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, Pak John mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Meski dalam situasi pandemi, Pak John berharap bahwa para siswa sekalian bisa dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pertama hari ini di semester yang kedua, semester genap, Pak John perlu mengingatkan lagi bahwa kemarin sempat ke wali kelas masing-masing untuk beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas atau ada tunggakan tugas, sehingga terjadi kekosongan dalam penilaian. Dan ini sangat berbahaya untuk semester yang kedua ini, karena semester yang kedua ini adalah semester kenaikan kelas. Jadi Pak John berharap dan mohon para siswa yang namanya sudah dicatat itu, ada beberapa, baik di kelas 10mm1 maupun 10mm2, itu untuk wajib dan harus mengumpulkan tugas. Bukan cuma pelajaran Pak John, tapi juga pelajaran yang lain. Wajib mengerjakan tugas. Karena apa? Karena meskipun nilai ulangan kalian jatuh ataupun jelek, begitupun dengan nilai ujian kalian jelek, tetapi jika kalian tetap konsisten dan terus mengerjakan tugas pada setiap kali pertemuan, maka nilai kalian akan terbantu pada nilai akhir. Oke? Jadi Pak John harap ini peringatan ya, lampu merah, karena ini adalah semester kenaikan kelas. Jadi jika ada yang masih tidak disiplin dan main-main, itu risiko tanggung sendiri tidak naik kelas. Oke? Jelas ya? Baik, kita mengawali pelajaran kita hari ini, semester yang kedua. Dan kita melanjutkan tentang kitab suci perjanjian baru. Ini Pak John anggap sangat penting tema ini, perjanjian baru, biar para siswa bisa melihat bagaimana proses penyusunan awal kitab suci perjanjian baru. Semester yang pertama kemarin kita telah melihat tentang perjanjian lama, bagaimana awal mulanya perjanjian lama itu, bagaimana melewati proses sejarah, periode waktu yang begitu lama sehingga terbentuklah sebuah buku iman bagi kita semua hingga saat ini. Itu perjanjian lama. Tetapi sekarang hari ini kita lihat tentang perjanjian baru. Prosesnya sama. Melewati proses yang panjang pada mulanya demikian, melewati kurun waktu dalam sejarah yang begitu lama. Kita lihat yang pertama dari penyusunan perjanjian lama ini, bahwa ke-27 kitab dalam perjanjian baru itu melalui proses penyusunan selama kurang lebih 100 tahun. Bagaimana awal mula penyusunan? Kita lihat dulu yang paling pertama bahwa perjanjian baru itu fokus kepada tokoh yang paling penting adalah Yesus sendiri. Ya, berbicara tentang perjanjian baru, itu kita berbicara tentang figur Yesus. Dia menjadi pionir, tokoh utama dalam perjanjian baru. Baik, di sini kita lihat bahwa bagaimana awal mula tersusunnya perjanjian baru, bahwa kita harus tahu bahwa ketika Yesus hidup, Yesus tidak menulis tentang dirinya. Dan dia juga tidak meminta para muridnya untuk menulis. Atau Yesus tidak mendikte para muridnya untuk menulis tentang dirinya. Jadi dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa tak seorang pun murid Yesus mencatat apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dia buat, ataupun khotbah, ataupun karya, mujizat nyata yang dia buat. Tetapi sesudah kebangkitan, ya, paling penting di sini peristiwa kebangkitan dan perjumpaan dengan para murid, maka para murid atau pengikut Yesus memiliki keyakinan baru. Dengan keyakinan baru bahwa Yesus yang mereka imani bukanlah Yesus yang mati di dalam kubur, tetapi Yesus yang wafat kemudian bangkit dari kematian. Sehingga itulah yang memberi mereka keyakinan baru bahwa Yesus yang mereka imani adalah sungguh-sungguh Mesias dan Juru Selamat. Oke? Jadi peristiwa kebangkitan sangat penting dan perjumpaan setelah kebangkitan, karena ini menjadi motivasi mereka untuk mulai bercerita dan mewartakan Yesus sebagai kegenapan janji Allah. Dan pada mulanya, bentuk pewartaan itu masih secara lisan, ya, belum secara tertulis. Masih dari mulut ke mulut, ya, verbal. Belum dalam bentuk buku. Oke, baik. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa itu mereka mewartakan wafat dan kebangkitan Kristus, ya. Jadi pada mulanya itu inti atau isi pewartaan mereka itu setelah kebangkitan itu adalah tentang peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus. Kami berjumpa dengan Kristus, kami berjumpa dengan Yesus yang kami ikuti sebelumnya, dia wafat dan dia bangkit. Dan kebangkitan itu nyata. Itu adalah kesaksian iman mereka, ya. Kemudian dalam perjalanan waktu, selain pewartaan tentang wafat dan kebangkitan Kristus, para pengikut juga mulai mewartakan ajarannya, karyanya, yakni mujizat yang dibuatnya, dan hidupnya. Oke? Jadi yang paling pertama diwartakan oleh para pengikutnya itu adalah seputar wafat dan kebangkitan. Kemudian ketika para pengikut Yesus mulai banyak, terbentuk komunitas di sini dan di sana. Kemudian pewartaan mulai
melebar, ya, itu tentang ajarannya, apa yang diajarkan Yesus ketika dia masih hidup, karya-karyanya, bahwa dia ini adalah orang yang pernah berbuat mujizat, pernah menyembuhkan orang sakit, yang buta, oke, yang kusta, kemudian singkatnya hidupnya. Tetapi di sini, sekali lagi, ini masih secara lisan. Kemudian dalam perjalanan waktu, ketika para saksi mata mulai meninggal, yakni para pengikut Yesus sendiri, ya, karena mereka ini adalah saksi empat mata, ya, yang melihat apa yang Yesus buat, ya, apa yang dia lakukan, pewartaannya. Ketika mereka mulai meninggal dan umat yang percaya akan Yesus semakin banyak karena pewartaan dari para saksi mata tadi, maka muncullah kebutuhan akan tulisan, ya. Jadi kalau sebelumnya masih dalam bentuk lisan, tetapi karena para pengikut semakin banyak, jadi tidak mungkin kita mewartakan secara lisan. Jadi kebutuhan untuk memulai menulis tentang Yesus itu sangat urgen atau mendesak, ya. Maka dibuatlah tulisan mengenai hidup Yesus, karya, sabda, dan akhir hidupnya. Oke, ini kurang lebih proses awal tentang terjadinya perjanjian baru yang berfokus kepada Yesus. Kemudian, pada masa itu, perlahan-lahan pengikut Kristus semakin banyak dan terciptalah komunitas-komunitas. Di zaman sekarang kita bisa mengatakan bahwa gereja-gereja, ya, ada gereja di sini, ada gereja di sana, paroki di sana, paroki di sini. Tetapi pada masa itu lebih disebut dengan komunitas-komunitas Kristiani atau para pengikut Kristiani. Misalnya ada yang ada di kampung itu, ada di kota itu, dan sebagainya. Karena muncul jemaat yang semakin banyak para pengikut Kristus, dan karena faktor jarak dan distance, maka diperlukanlah alat komunikasi untuk membangun komunikasi tentang Yesus itu lewat surat. Ya, di mana surat tersebut berisi wejangan. Ingat, Rasul Paulus menulis sekali banyak surat pada jemaat di Antioquia, Tesalonika, dan sebagainya. Dan alat itu adalah alat surat. Karena memang itu adalah sarana komunikasi waktu itu yang sangat populer waktu itu, ya, surat. Dan umumnya surat itu berisi wejangan, nasihat, karena kalian tahu bahwa pada masa itu juga di setiap komunitas Kristen atau pengikut Kristus yang ada di tempat ini dan tempat itu juga terjadi perselisihan, terjadi percekcokan di antara mereka. Sehingga para pengikut Kristus atau para murid itu merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam komunitas-komunitas Kristiani, ya. Karena faktor jarak, para rasul tidak mungkin datang. Maka dibuat atau ditulislah surat. Kemudian dalam perjalanan waktu dengan bimbingan Roh Kudus, kadang kalian ingat bahwa pengutusan setelah kebangkitan itu, bahwa Yesus mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan diutuslah ini Roh Kudus yang berasal dari Kristus dan Bapa yang adalah satu. Oke? Dengan bimbingan Roh Kudus, kisah Yesus dituliskan berdasarkan cerita para saksi mata, para pengikut yang sudah mulai berkembang. Dan di sini, ketika menulis tentang Yesus, tentang wafat dan kebangkitan, tentang karya, hidup, dan segala mujizatnya itu juga sudah diwarnai dengan rasa kagum, rasa cinta, dan iman akan Yesus, ya. Jadi ketika para penulis itu menulis tentang Yesus, itu juga ada karena ini, rasa kagum. Selain keyakinan baru tadi, juga karena kekaguman akan figur Yesus. Dia bukan cuma tokoh iman, tapi juga tokoh kemanusiaan. Cinta, oke, dan iman akan Yesus. Kemudian, dalam penulisan itu, mereka juga memperhatikan kebutuhan jemaat, oke. Para penulis juga mempelajari situasi jemaat, sehingga pesan yang ditulis itu bisa tersampaikan kepada penerima pesan. Jelas, ya? Kemudian yang keenam, kita lihat bahwa kita harus ingat bahwa Kitab Suci Perjanjian Baru yang kita yakini sebagai buku iman, itu bukanlah sebuah buku sejarah yang mesti ada data-data atau fakta-fakta historis yang bisa dibuktikan, ya. Tetapi itu hanyalah sebuah buku iman dan cinta umat perdana atau umat pertama tentang Yesus. Dan para penulis yang menulis tersebut itu karena dipengaruhi oleh kemampuan iman dan maksud serta tujuan mereka, dan sesuai dengan kondisi dan situasi jemaat yang menjadi tujuan kepenulisan dan pewartaan tentang Yesus. Oke, itu tadi bagaimana kita memahami awal mula munculnya perjanjian baru. Sekarang kita lebih masuk kepada aspek sejarah, aspek historis. Bagaimanapun, Yesus itu adalah tokoh historis. Dia juga lahir dalam sebuah kurun waktu tertentu. Dia mewartakan kabar gembira dalam sebuah periode waktu tertentu. Itu diperkirakan sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Jadi kita ingat bahwa secara historis bahwa Yesus lahir ketika kekaisaran Roma, orang Romawi,
itu sedang dipimpin oleh Agustus. Ya, ini disebut juga dalam Injil. Dan di Palestina waktu itu dipimpin oleh Herodes Agung. Yesus dibesarkan di desa Nazaret, kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan pada tahun kurang lebih 27-28 Masehi, dan berkarya ketika Palestina di bawah kekuasaan orang-orang Roma. Ingat ya, orang Romawi waktu itu sangat berkuasa. Karena penjajahan bangsa Romawi terhadap bangsa Yahudi, maka timbul kebencian orang-orang Yahudi ingin memberontak dan mengusir para penjajah. Dan kaum pemberontak ini dikenal dengan kaum Zelot. Dalam strata sosial Yahudi, itu ada beberapa kelompok waktu itu di zaman Yesus. Ada kaum Farisi, ada kaum Seduki, ada kaum Zelot, ada kaum Eseni. Ya, ini waktu itu. Kemudian kita lihat peristiwa historis yang lainnya yang berikutnya adalah bahwa karena keinginan bangsa Yahudi untuk mengusir para penjajah, ya, itu sebabnya mereka menginginkan kehadiran seseorang atau seorang figur yang bisa jago berperang, yang bisa mengusir para penjajah. Dan waktu itu mereka sedang menanti dan menunggu kedatangan seorang Mesias, seorang utusan Allah. Tetapi di sini, konsep Mesias bagi masyarakat Yahudi waktu itu adalah lebih bersifat politis, ya, karena mereka ingin mengusir para penjajah Romawi. Makanya mereka menantikan kehadiran seorang utusan Allah. Umat Yahudi percaya Allah setia dan turut campur tangan membebaskan mereka dari penjajahan melalui Mesias atau utusan Allah. Maka karena keinginan untuk mengusir para penjajah, maka pada waktu itu muncul gerakan-gerakan, ya, atau aliran-aliran. Dan salah satu itu adalah Mesianisme, yang salah satunya dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang kita lihat bagaimana konsep Mesias ini atau Mesianisme yang dipaham oleh Yohanes Pembaptis. Bagi Yohanes, bahwa konsep Mesias adalah Allah memenuhi janjinya menghukum Israel yang tidak setia kecuali mereka bertobat. Bagi yang bertobat itu harus menerima pembaptisan, harus dibaptis. Dan Mesias dalam konsep Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang akan melaksanakan pengadilan Allah atas Israel, ya. Jadi sederhananya konsep Mesias sebagai Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang adalah utusan Allah. Dia datang untuk mengadili Israel, khususnya mereka-mereka yang berdosa atau yang tidak mau bertobat. Kemudian kita tahu bahwa dalam kisah Injil kita dengar bahwa ketika Yohanes membaptis orang-orang waktu itu yang bertobat, datang juga Yesus yang ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dan di sini terjadi pengakuan Yohanes Pembaptis akan Yesus, dan Yesus kemudian meneruskan semangat pewartaan Yohanes. Dan di sini kita lihat bahwa Yohanes mengakui bahwa yang datang itu, seseorang yang datang untuk mengadili Israel adalah Yesus. Itu pengakuan dari Yohanes Pembaptis sendiri. Dan di sini kita melihat perbedaan konsep Mesias antara Yohanes Pembaptis dan konsep Mesias Yesus sendiri. Konsep Mesias Yesus sendiri ini kita pahami bahwa campur tangan Allah itu sebagai kabar baik. Campur tangan Allah ini terjadi dalam diri Yesus sendiri. Kalau di sini Yohanes meramalkan bahwa akan ada seseorang yang datang untuk mengadili seorang yang lain. Ini artinya orang lain. Sementara ini Mesias di sini adalah Yesus sendiri. Dia yang datang untuk memenuhi janji Allah tersebut. Dan dalam pewartaan Kristus atau Yesus ketika mewartakan atau melanjutkan pewartaan itu disampaikan dengan kewibawaan ilahi. Itu kita sering lihat dalam bacaan-bacaan bahwa ada kalimat-kalimat seperti ini, aku berkata kepadamu. Itu mau menunjukkan otoritas ilahi atau kewibawaan ilahi dari pribadi Yesus sendiri. Ini terdapat dalam Markus bab 1 ayat 27. Kemudian kita tahu bahwa cara hidup Yesus dalam pewartaannya juga itu melanggar kaidah-kaidah umum atau aturan-aturan umum atau norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat Yahudi. Oke? Sehingga hal ini menimbulkan pertentangan antara Yesus dengan orang-orang yang membenci dia, khususnya kaum Farisi. Lihat, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Oke? Ini bagi orang Farisi sangat dibenci. Itu sebabnya gaya berbeda Yesus dalam pewartaan itu menimbulkan pertentangan dari kaum Farisi. Yesus dalam pewartaan mengecam kaum Farisi karena mereka merasa paling suci, memiliki hak istimewa di hadapan Allah. Mereka menganggap yang lain berdosa, dan puncak perselisihan antara Yesus dan kaum Farisi itu adalah perayaan Paskah di Yerusalem. Karena perayaan Paskah di Yerusalem adalah momen di mana mereka menangkap Yesus. Kemudian di Yerusalem musuh Yesus bertambah di Yerusalem, yakni imam besar, imam kepala, dan Seduki. Kemudian bagaimana Farisi terhadap Yesus, ya? Orang Farisi mereka mengecam Yesus karena bertindak seperti Allah. Karena ingat dalam kisah-kisah Injil, Yesus sering melakukan mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa. Sehingga ini bagi orang Farisi adalah
hujatan kepada Allah. Oke? Jadi Paskah adalah momen penangkapan Yesus oleh pemimpin agama dan Farisi. Kemudian Yesus diadili di depan pengadilan agama atau Sanhedrin, kemudian dibawa kepada Pontius Pilatus, yakni penguasa Romawi waktu itu ya. Kita lihat kisah-kisahnya itu penangkapan dan momen menuju salib, yaitu pada 7 April tahun 30 Masehi. Oke? Kemudian kita lihat bahwa setelah penangkapan Yesus ya, kemudian adalah momen dia dijatuhi hukuman mati ya, hukuman salib. Dalam masyarakat Yahudi, hukuman salib adalah hukuman yang dialami seseorang yang paling bejat dalam masyarakat ya, itu bagi masyarakat Yahudi. Artinya seorang itu sangat terkutuk dalam masyarakat. Baik, ketika Yesus ditangkap dan momen menuju salib, penyalipan dan kemudian kematian, itu menimbulkan keputusasaan para murid ya. Para pengikutnya mulai putus asa dan tercerai-berai. Bayangkan, orang yang selama ini kita kagum-kagumi, kita ikuti pewartaannya, dia adalah seorang yang karismatik. Tiba-tiba dia mati. Karena waktu itu ketika mereka mengikuti Yesus, konsep Mesias di kepala mereka dalam diri Yesus itu adalah seorang Mesias politis yang bisa melawan penjajah Romawi. Itu ya, kalian lihat. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, mereka mulai putus asa dan tercerai-berai. Tetapi kemudian wafat Yesus di salib itu dialami sebagai Tuhan yang hidup ya, mempersatukan kembali para murid. Karena bagaimanapun peristiwa kebangkitan sangat penting perjumpaan dengan Yesus, karena itu memberikan mereka kekuatan baru. Para murid percaya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus menampakkan diri pada mereka dan pengalaman perjumpaan dengan Yesus mengubah pandangan mereka. Ya, ini sangat penting. Pengalaman perjumpaan setelah kebangkitan mengubah pandangan mereka. Para murid mengimani Yesus sungguh Mesias, Putra Allah, Tuhan, Penyelamat, pemenuh harapan umat Israel. Ya, jadi pengalaman perjumpaan setelah kebangkitan itu mengubah pandangan mereka akan figur Yesus. Oh, ternyata Yesus sungguh Mesias. Dia sungguh Putra Allah, Tuhan, Penyelamat, dan pemenuh harapan umat Israel. Yesus adalah sumber kekuatan baru pewartaan wafat dan kebangkitan Yesus. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada proses terjadinya ya, bagaimana pada mulanya perjanjian baru itu ditulis. Perjanjian baru, karangan tertua itu yang paling tua adalah 1 Tesalonika. Itu diyakini tulis tahun pada 40. Tulisan yang paling muda atau paling akhir adalah 2 Petrus. Itu diyakini ditulis pada tahun 120. Seperti yang saya katakan pada mula tadi bahwa Yesus tidak menulis tentang karya dan sabdanya, dia tidak mendikte kepada muridnya. Pada waktu dia masih hidup, dia hanya berkeliling mengajar menggunakan Taurat, ya, kitab suci perjanjian lama. Dan seperti saya katakan tadi bahwa para murid meneruskan karya Yesus, mula-mulanya secara lisan tentang wafat dan kebangkitannya. Saya sudah katakan tadi tentang hidup karya sabda masa muda dan masa kanaknya. Dan setelah terbentuk komunitas-komunitas Kristen, surat menjadi alat komunikasi. Kemudian banyak komunitas Kristen, para saksi terbatas, ditulislah pokok iman, ya, tentang kebangkitan, kisah sengsara, sabda dan karya Yesus. Ya, itu sudah saya katakan tadi. Jadi ini tidak sekali jadi kitab suci perjanjian baru, tetapi mengikuti proses periode-periode waktu. Baik, yang terjadi pada periode ini adalah bahwa para saksi mata mulai hilang. Ya, mereka yang melihat Yesus secara langsung 4 mata, ya, mereka ini digolongkan generasi pertama, ya, generasi pertama Kristiani. Kemudian setelah generasi pertama hilang, mulai muncul fragmen-fragmen, pecahan-pecahan atau kumpulan-kumpulan kisah atau potongan-potongan kisah tentang sengsara Yesus, tentang mujizat yang dibuat oleh Yesus, kumpulan sabda Yesus, dan kumpulan perumpamaan Yesus. Ini terjadi pada tahun 40. Kemudian disusunlah Injil-Injil, kisah para rasul. Dan keempat Injil itu ditulis berdasarkan tradisi, baik secara lisan maupun tertulis. Ya, kenapa disebut tradisi? Karena kepenulisan keempat Injil atau kitab suci perjanjian baru itu pada mulanya itu berdasarkan warisan iman dari Yesus, kemudian diteruskan oleh para pengikutnya, kemudian para pengikutnya meneruskan kembali kepada para pengikutnya yang percaya, dan seterusnya. Jadi kalian lihat, ini bersifat tradisi karena mewariskan, sesuai dengan maksud, tujuan penulis, dan situasi jemaat. Oke, sekarang kita lihat periode berikutnya, ini mulai pada proses pembentukan daftar resmi kitab suci perjanjian baru. Pada semester yang pertama kemarin kita lihat bagaimana apa yang disebut dengan kanon itu adalah pedoman atau norma atau kitab suci atau kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman iman. Itu disebut dengan kanon. Itu ditentukan daftar-daftar resminya, semacam daftar isi, ya. Oh, ini yang perlu, ini yang tidak perlu.
Oh, tulisan ini dimasukkan, yang ini tidak perlu. Oh, ini terlalu sesat. Ini karangan yang menyesatkan, ini tidak perlu, ini membahayakan iman umat. Oh, ini perlu dibukukan. Jadi itu ya, itu disebut dengan pembentukan daftar resmi atau kanon. Mulai memilih-milih tulisan-tulisan yang akan dijadikan sebagai pegangan iman. Yang tidak perlu dibuang, yang perlu bagi umat itu dikumpulkan. Itu terjadi pada tahun 120 sampai 400. Kita lihat bahwa awal abad 2 muncul banyak tulisan tentang Yesus. Karena banyaknya tulisan sehingga membingungkan. Ya, karena kalian tahu bahwa waktu itu juga sudah mulai muncul banyak pengikut atau umat Kristen di mana-mana. Ada di kota ini, ada di kota itu, dan di mana. Sehingga timbul kebutuhan untuk menulis, tetapi di antara tulisan-tulisan yang sejati atau yang tidak menyesatkan, muncul juga tulisan-tulisan yang menyesatkan. Sehingga membingungkan umat waktu itu. Mereka mulai bertanya-tanya, manakah warisan tradisi yang asli dan mana yang palsu? Jadi umat membutuhkan kepastian iman. Mau percaya yang mana? Kemudian akhir abad kedua, beberapa tokoh penting, ya mereka ini dipertimbangkan sebagai tokoh penting dalam gereja Kristen. Sehingga mereka dipercaya untuk bisa menyortir semua karya-karya yang penting. Ini yang perlu, ini yang tidak. Ini yang baik untuk iman umat, dan ini yang perlu dibuang. Jadi akhir abad kedua, beberapa tokoh penting yang akan kita lihat sebentar nama-namanya, mulai menyaring, menyusun daftar karangan, mereka mulai menyusun daftar isi yang akan disebut sebagai kitab suci perjanjian baru. Dan mereka mulai menolak, membuang apa yang tidak bagus, yang menyesatkan bagi iman umat Kristen waktu itu. Kemudian tahun 200 itu mulai disusun daftar kitab-kitab. Dan itu disebut dengan kanon Muratori. Kemudian tahun 254 Origenes, ya tokoh penting tadi saya bilang, tokoh penting dalam gereja. Mereka ini adalah penulis-penulis hebat waktu itu. Origenes juga mulai membuat daftar isinya sendiri. Dia mulai menyaring karya-karya mana yang penting bagi iman umat, ya. Tetapi daftar-daftar yang dibuat oleh Origenes itu diterima tetapi juga ditolak. Kemudian tahun 303 tokoh yang berikutnya itu yang bernama Eusebius. Eusebius juga membuat daftarnya sendiri, daftar-daftar isinya sendiri. Kemudian lanjut ke tahun berikutnya, tahun 300, itu pelan-pelan sudah diterima sebagai kitab suci. Itu ada beberapa, yakni 4 Injil, kemudian 13 surat Paulus, kemudian ada Kisah Para Rasul, ada 1 Petrus, ada 1 Yohanes, dan Wahyu. Jadi pada tahun 300 ini sudah ada daftar ini, daftar-daftar isi yang diterima sebagai kanon, diterima sebagai norma atau pedoman iman. Itu ada 4 Injil, 13 surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Kemudian kita lihat perkembangan berikutnya, yakni pada tahun 400, di mana pada periode ini perbedaan pendapat tentang jumlah kitab suci mulai hilang, mulai selesai ya. Jadi tidak ada lagi perdebatan tentang mana kitab-kitab yang perlu dimasukkan ke dalam kitab suci perjanjian baru dan mana yang tidak. Itu perdebatannya sudah mulai selesai ya. Karena waktu itu juga dilakukan beberapa konsili, para siswa sekalian, dilakukan beberapa konsili agung, itu semacam sidang-sidang yang dijalankan oleh para petinggi-petinggi gereja waktu itu. Ya, sidang yang dilakukan atau konsili yang dilakukan di Hippo dan juga yang dilakukan di Kartago. Ini semua nama kota ya. Jadi kota di mana mereka melakukan sidang atau konsili para petinggi gereja waktu itu untuk menentukan daftar-daftar kitab suci yang akan dijadikan sebagai kitab suci perjanjian baru yang sah dan resmi sebagai pedoman iman kita. Kemudian tahun 367 Athanasius, ini tokoh yang sangat penting. Dia ini orang yang sangat pintar waktu itu, ya. Dia mulai menyusun daftar kitab suci yang berjumlah 27 seperti yang kita akui sekarang ini. Karena Athanasius ini tokoh yang sangat penting ya, orang pintar. Juga konsili Hippo juga pada tahun 393 menyusun jumlah yang sama, 27 juga, dan juga pada konsili Kartago tahun 397 merestui juga jumlah 27 tersebut. Sehingga perdebatan akhirnya selesai tentang mana kitab-kitab yang perlu dan mana kitab-kitab yang tidak perlu. Sebagai akhir dari pertemuan hari ini ada penugasan, saya meminta kalian untuk memberikan pendapat pribadi kalian tentang apa perbedaan yang paling mendasar antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut kalian sendiri ya, jangan mengcopy dari Google. Pendapat pribadi. 1 paragraf 8 baris. Kemudian pertanyaan kedua adalah, dengan melihat proses penyusunan dan awal mula terjadinya kitab suci perjanjian baru, saya meminta kalian memberikan pendapat pribadi dan kesan kalian tentang proses pembentukan buku iman umat Kristiani tersebut. 1 paragraf 10 baris. Ya, jadi
dengan melihat proses yang begitu lama dan begitu panjang, kira-kira bagaimana menurut kalian bahwa ternyata buku iman yang kita pakai sekarang, Perjanjian Baru itu seperti itu. Ternyata melewati proses waktu yang demikian. Ternyata melewati perdebatan-perdebatan. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian pribadi. Itu satu paragraf 10 baris. Jadi tanggapan kalian ya. Baik, hari ini sampai di sini dan terima kasih telah berpartisipasi. Oh ya, dikumpulkan di aplikasi psikologi paling lambat jam 8 malam ya. Di aplikasi psikologi dikerjakan dalam buku tugas kalian. Sekali lagi, terima kasih.